Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel kita, channel Jiwa Tua. Tidak bosan-bosan ya. Di sebelah kanan Mas Kace ada saya, di sebelah kiri Om Bije ada saya. Iya bener kan? Iya bener. Jadi ada saya di antara mereka. Oke, untuk konten malam hari ini kita akan mencoba liguiku gitu. Kita akan mencoba untuk mengulas sedikit tentang fenomena yang orang sebut itu apa ya? Pareidolia. Apa ya? Bahasanya apa ya? Ya itulah pokoknya itu. Fenomena di mana ketika kita mungkin pemirsa pernah gitu mencoba menerjemahkan apa yang dilihat. Contohnya misalkan kayak bentuk awan ya. Kita sering melihat bentuk awan dengan bentuknya seperti ini yang kita asumsikan anjing, ikan, binatang atau apapun burung ya lagi terbang. Tapi terkadang apa yang kita lihat itu berbeda dengan orang lain ya. Nah, terkadang beda gitu. Yang satu anjing, yang satu mungkin kucing gitu. Satu lagi tikus. Beda-beda seperti itu gitu. Nah, nanti kita akan kupas secara logika karena emang sebenarnya ilmu logika gitu. Tapi terlepas dari itu, ini juga terkadang istilahnya digunakan juga oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia astral gitu kan, orang yang suka dengan makhluk-makhluk astral seperti itu untuk menerjemahkan apa yang mereka lihat, walaupun kadang baik lagi itu juga belum tentu sama dengan yang orang lain lihat gitu. Nanti dari segi metafisiknya Om BJ akan bantu untuk menjelaskan ya. Kembali ke tadi, kita akan mencoba mengupas dari segi logikanya dulu nih ke Mas Kace gitu. Mas, jadi untuk fenomena yang seperti itu gimana ya maksudnya ya? Gimana apanya? Sebenarnya lebih ke ini, lebih ke yang penjelasan simpelnya aja lah. Lebih ke ilusi mata dan kemampuan imajinasi. Ilusi mata dan kemampuan imajinasi. Ya, karena kan pada saat kita melihat nggak cuma awan ya, kita ngelihat suatu ini ada di satu tembok. Bentuk abstrak mungkin ya. Tembok abstrak, ada lumut atau kotoran segala macam pada saat kita foto ya. Kita foto karena kalau kita kemungkinan untuk kita ngelihat langsung itu pada saat itu waktu itu juga belum kepikir. Biasa aja misal kita ngelihat suatu tembok ada lumut atau apa, pas kita lihat ya biasa aja. Ya itu lumut, itu kotoran atau itu noda yang ada di tembok lah, atau yang ada di batu yang sering kita lihat, atau yang kalau kita sering main ke situs kan ada batu candi. Ya kita pada saat ke situ kita nggak ngelihat pola itu, nggak lihat karena emang bukan gambar yang jelas ya. Bukan gambar kayak model relief atau apa gitu ya. Mungkin pada saat kita foto atau ya kita dokumentasikan, kita foto terus kita perhatikan itu kok mungkin kita atur pencahayaan ada di foto itu, gelap terangnya segala macam, baru muncul itu suatu pola, entah pola wajah lah atau pola binatang atau pola kalau wajah biasanya lebih ke wajah yang menyeramkan. Atau suatu sosok seperti wajah pocong apa. Dan itu nggak cuma di tembok ya, karena kita ngelihat di rimbunan pohon gitu kan. Kita pada saat kita ngeliat pohon itu biasa ya, ada buahnya, ada daunnya, ada celahnya yang hitam lah atau apa. Pada saat kita foto, kita perhatikan ada sesuatu yang aneh. Ada wajah, sama seperti kalau kita motret dengan pencahayaan di malam hari, kita ketemu orbs kan. Ada orbs, beberapa orbs itu kan, ada yang ada mungkin warnanya ada yang agak
merah, ada yang putih segala macam. Tapi kalau orbs itu kita zoom zoom lebih ini lagi, itu biasanya kadang ada pola wajah, ada mata, ada hidung, ada mulut, jadi membentuk suatu pola wajah. Dan itu baik lagi ke tingkat imajinasi Ya, yang melihatnya gitu. benar. Tingkat walaupun itu imajinasi orang gitu. Tapi ya kalau orang itu satu, dia tidak percaya dengan hal yang mistis. Ya mungkin dia melihatnya suatu binatang biasa. Ini pola binatang. Pola binatang Tapi biasa. kalau orang itu terbiasa dengan hal yang mistis, ini Bisa wajah makhluk astral, mirip genderuwo lah, mirip pocong atau mirip makhluk bertaring atau apa segala macam, pasti ada. Dan ya mengenai kebenaran bahwa oh itu memang ada pocong di situ atau ada genderuwo di situ segala macam, itu kan susah dibuktikan, apalagi kalau orang itu tidak memiliki kemampuan metafisika. Yang ada cuman berimajinasi apa yang tertanam di bawah sadarnya dia. Oh ini sosok makhluk-makhluk itu. Tapi kalau yang tidak terbiasa dengan misal ini sosok Dracula, itu kan jarang di sini kan, yang sering sosok pocong lah, genderuwo segala macam, itu akan yang terpikirkan di otaknya itu, otak orang tersebut adalah oh ini sosok astral. Sesuai dengan memori yang tersimpan di otak alam bawah sadarnya tadi. Ya, dan belum tentu itu sosok yang dia sebutkan. Dan satu lagi, mungkin di tempat di tembok itu atau di batu atau memang ada astral yang lain yang belum tentu bentuknya sama seperti pola pareidolia tadi. Itu yang sering saya diskusi dengan teman kepada ini yang nanti mungkin ya kita sekaligus mengenang beliau lah ya. Kadang sering, Om ini apa nih? Dia diskusi dengan saya seperti itu, sosoknya seperti ini segala macam. Bahkan dulu pernah setelah di zoom, di kontrasnya dimainin di foto itu, nongol kayak mirip wujud pocong lah atau apalah segala macam. Itu sih kalau dari segi logikanya adalah kalau kita nggak mampu berimajinasi, nggak bakal keluar. Walaupun kita dikasih tahu ini sosok ini nih, ya kita sendiri kan kadang ya kalau kita bicara di Facebook ya, iya, di grup Facebook itu, ada yang si A ngomong oh ini nih, ada si B ngomong ini, ada satu orang yang mana sih? Iya. Berarti tingkat imajinasinya kan, yang mana sih yang katanya pocong tuh ada di sebelah mana? Walaupun udah dilingkarin, udah dikotak-kotakin, udah dilingkarin, udah dilonjong-lonjongin, udah dikotakin, mau niatnya bundar tapi bablas jadi lonjong kan. Itu juga mana wujudnya mana segala macam. Nah ini kan lebih ke kemampuan dari imajinasi kita sendiri sebenarnya, dan itu bukan kebenaran universal. Itu jadi ya gampangannya gini, ini sering kejadian pada saat Merapi ada sesuatu nongol sosok asap ya, entah asap entah awan segala macam. Ada yang bilang oh itu kudus gembel. Bukan. Asapnya tuh asap atau awannya tuh ya bentuknya itu apa? Ada yang menyebutkan oh ini sosok Kiai Petruk. Semar. Kiai Petruk itu adalah penguasa dari adalah salah satu yang mempunyai jabatan lah di Merapi secara metafisika. Wah kalau sosok gambar Kiai Petruk yang keluar ini bakal ada apa? Nah orang udah mulai dari imajinasi matanya tadi, orang mulai kayak Kang DJ bilang memprediksikan sesuatu yang belum tentu benar gitu loh. Terus nongol lagi wah sosok Semar nih, nongol bentuk awan gitu. Orang mengimajinasikan lagi adalah wih Semar nanti janjilah Semar sudah keluarlah dari
bukan persembunyian, apa namanya, peristirahatannya dia nongol membentuk sosok awan, dan akhirnya orang yang cuman oh ini Semar, orang yang sebenarnya tidak bisa berimajinasi melihat itu, oh iya. Nah, oh iyanya nanti diikutin dengan satu prediksi apa yang akan terjadi. Yang belum tentu bahwa ya mungkin Itu benar. kebetulan pada saat nongol berbentuk kayak seperti itu. Tapi kalau orang tidak mengarahkan oh itu kayak Petruk atau oh itu Semar, orang juga nggak akan tahu itu wujudnya apa gitu. Tapi begitu ada orang menuliskan itu Petruk, oh iya benar itu Mengidentifikasi Petruk. dengan sebuah sosok, dan yang agak repot ketika udah mengidentifikasi dengan sebuah sosok, terus yang tadi bisa memprediksi segala macam dan itu dipercaya jadi kepercayaan umum, itu juga agak repot jadinya gitu. Nah iya, Udah mempengaruhi kan gitu. itu sih kali itu kalau dari sisi logika ya, dalam Iya. artian satu itu adalah sebenarnya kemampuan, seberapa besar kemampuan imajinasi kita menerjemahkan suatu noda, suatu pola, suatu rimbunan pohon atau awan menjadi suatu gambar yang jelas. Itu kan imajinasi kita masing-masing. Itu sih. Imajinasi ya. Nah, kalau dari segi metafisik sendiri, Diolah biasanya yang ngolah tuh di kita ada namanya Om Gerhard almarhum ya, yang baru kemarin meninggal. iya. Itu banyak hasil yang oleh olahan dia itu yang akhirnya orang bisa ngerti, bisa tahu oh itu apa yang tadi apa Pareidolia. Pareidolia itu Ini ngomongnya ribet sekali. ya Pareidolia itu seperti ini loh. Nah, dia juga memperkenalkan ke orang-orang seperti ini. Memang belum tentu itu astral, dan belum tentu maksudnya benar itu astral atau emang hanya imajinasi kita. Tapi masuknya tuh ya seru lah ya, seru-seruan gitu. Tapi yang keasliannya tuh bisa iya bisa enggak. Kenapa? Kalau kita lihat itu, jadi gini, yang tadi kayak Mas Kace bilang itu lumut di tembok, di foto, terus tiba-tiba berbentuk orang berdiri misalnya ya, atau orang sila, atau orang lagi apa gitu ya, atau berbentuk binatang misalnya gitu. Setelah kita sadar, kita lihat lagi berkali-kali lihat, akhirnya bentuknya seperti itu juga. Nah itu memang ada yang kita akhirnya keset dengan settingan yang pertama oleh kita sendiri. Ada juga yang memang itu astral yang membentuk seperti itu, dalam artian memberitahu, karena pas dia ngeset itu dia membuka frekuensi tentang apa ya, sesuatu yang nggak masuk akal buat dia gitu. Itu seperti ini kok bisa ya. Nah itu udah mulai tuh. Nah, astral pun ikut kontak ke sana, akhirnya dia bisa Ada kontribusinya. ikut dia lah gitu ke sana. Jadi biar ke bawah spokinya lah gitu, kayak gitu. Kayak misalkan oh ada kuntilanak, bukan, tapi nggak terlihat kuntilanak, tapi atau kelihatan kayak sosok apalah gitu ya, bermata merah percis. Nah, padahal itu kan hanya dari
pecahan-pecahan pikselnya, Iya, pecahan piksel. piksel dari sebuah itu apa gambar ya, Foto ya. foto yang udah ini dilihat, oh iya itu seperti mata dua, padahal itu dari tadinya piksel yang terpecah ada siluet merah gitu. Tapi kemungkinan juga memang ada astral yang nyelip di situ. Dalam artian apa? Nih kasih lihat. Kenapa orang-orang kasih lihat itu apa? Biar pada nih lihat loh ke arah sini, lihat ini ada saya. Kalau jadi apa? Seperti diarahkan orang itu. Nah kayak gitu. Akhirnya dilingkarin di situ. Set. Oh iya ini mirip ini. Oh iya. Gitu. Nah buat orang yang berbeda-beda itu mungkin itu ya bukan astral mungkin ya, memang hanya itu aja. Tapi kalau astral biasanya ada beberapa orang lihat, oh iya setelah dilingkarin ya mungkin ada 5-6 orang lihat, iya bener muka ini gitu. Gak berubah bentuk gitu maksudnya. Itu biasanya begitu. Biasanya seperti itu ya. Iya. Kalau bicara masalah Jadi kayak gini. Kalau tanpa kamera pun sama. Kita di jalan malam nih, di gelap ya. Kita lewat gang, gue ada kebun pisang atau kebun apa? Singkong lah. Terus kita diem, seret. Wah itu hanya daun pisang yang kalau kita lihat kena cahaya lampu-lampu di gang gitu, atau di lampu jalan lah gitu ya, lampu-lampu merkuri gitu. Kena ini pisangnya, pohon pisangnya apa daunnya gerak-gerak, entah daun yang udah tua gitu ya, gerak-gerak gitu gitu kan warna kuning-kuning gitu, kena gitu. Wah seperti ada sesuatu, nah gitu. Kalau kita perhatiin itu kayak orang-orang kalau kita datengin, taunya karung, digantung kan kita nggak tahu, misalkan gitu. Kayak gitu itu ya itu udah sama, tapi itu nggak pakai kamera itu langsung lihat langsung gitu. Ada yang bisa tiba-tiba, oh ya ternyata benar, karena kita udah punya apa konteksnya udah langsung seperti itu. Wah ada sesuatu misalnya gitu ya, udah mulai merinding lah gitu ya. Oh tanya pertama tuh ya merinding. Nah iya aji mumpung lah yang di sana. Oh, oke deh. Nah, lu settingnya apa? Oh gini. Oh gue jadi gitu. Itulah tempatnya astral. Jadi dia ngikutin kita. Iya settingannya kan. Kita. Iya kan. Biar gampang dianya. Iya lebih gampang akhirnya. Masa harus dirubah lagi ternyata ya. Nanti udah dia lebih dekat kita nyetingnya pocong, dia tampilnya genderuwo. Iya. Tidak sesuai ekspektasi. Iya. Enggak kadang-kadang juga ada yang berubah. Tadinya biasa gitu. Apa nih? Seperti ada orang berdiri ya. Misalnya pertama orang. Akhirnya ngedeketin dong ke pohon-pohon pisang lah atau kebun itu. Dia deketin. Taunya ya dia mau ngeluarinnya apa? Misalnya kuntilanak, pocong apa, keluar lah itu. Brak, kaget kan. Entah pingsan, entah lari, terserah lah itu. Atau entah tiba-tiba berani lawan lah gitu. Kayak gitu. Kan orang cuma 2. Kalau lagi ketemu kayak gituan, kalau nggak 3 lah. Kalau nggak pingsan, pertama pingsan, kedua lari, ketiga berani, tiba-tiba berani gitu. Tiba-tiba berani. Nah, untuk menghilangkan rasa takut. Berarti aslinya juga nggak berani ya? Tapi, diberani-beraniin. Ya, tapi akhirnya berani, benar-benar berani. Iya. Kepepet. Ya, terus kadang-kadang tiba-tiba lari, panik. Nah, itu bahaya. Ini saya menyimpang sedikit. Itu benar nggak sih kalau kita memberanikan diri, si astral itu takut? Biasanya kalah frekuensi ininya. Energi. Oh benar seperti Tiba-tiba itu. kita seperti mentirai apa? Ada seal gitu. Bukan seal, tapi kayak tiba-tiba ngecot gitu sinyal frekuensi. Jadi dia Ngecot. misalkan Ngecot. ya kalau misalkan dia Reset lah. jadi misalnya ya dia di stay tune-nya di 104 ya, 98. Tiba-tiba pindah 104,78 apa 360. Nah, kan geser tuh saat. Nah, gitu. Karena ada tirai itu. Gitu. Atau dari gelombang sama-sama FM. Kalau pindah gelombang nggak jarang, tapi kalau pindah tune-nya channel. jadi kenanya splatteran. Jadi splatteran tuh hanya bukan kayak induksi ya gitu. Tapi splatteran. Pertama sama-sama FM, tahunnya satunya SW berarti hilang tuh. Oh iya hilang udah pindah itu. Nah tadi dia jemput anak jadi genderuwo. Udah di setting FM pindah SW. Oh iya. Luar negeri jadian. Nah, baik lagi ke Pak Ridho yang tadi, kalau misalkan induksi astral yang tertinggal juga masih bisa nimbulin. Nanti saya kasih lihat. Ada lah fotonya dari grup juga. Yang maksudnya yang hasil saya foto oleh si Om Gerhard itu dia langsung ya tanpa diolah pun hanya diterangin sama dia langsung tahu Keluar gambar. itu ghost. Oh. Dan ini mungkin ghost bukan.
Jadi ada yang udah pasti, ada yang Iya. masih memungkinkan. Akhirnya 50-50. akhirnya kan dia Japri ke saya nanya, itu benar nggak? Oh iya, kalau yang ini benar. Itu kuntilanak saya bilang. Kalau yang itu enggak. Termasuk yang pernah saya posting juga di radio itu kan sama. Dia yang nanyain. Kemarin kalau di radio aku dengar lagu Oh iya tuh lagu suka. Goblok banget. Almarhum kan. Itu di situ. Nah, Malam minggu. nyanyi lagi. Ini kan sekarang malam minggu. Oh iya benar. Udah hari Minggu. Udah hari Minggu. Pagi. Kayak gitu. Seperti itu ya. Saya juga pada saat sekarang ngebahas kayak gitu jadi tiba-tiba ngantuk. Iya. Kopinya diminum sih. Minum kopi dulu. Iya. Cabai rawitnya nggak diminum. Lagi dimakan. Salah. Biar bisa terbang. Coba yang punya. Biar nggak ngantuk. Masa sama golok nggak apa-apa, mas cabai takut.
Gitu, jadi akhirnya punya pandangan bahwa itu yang saya lihat seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Untuk astralnya yang memang ada di situ ya belum tentu, gitu aja. Belum tentu ya. Itu cuma ya daya imajinasi. Ya, tapi itu kalau kelamaan terus dibegitukan, seperti ini, akhirnya jadilah astral berwujud seperti itu. Seperti Sekitar dia. Mensupport. Iya, bukan mensupport, menakut-nakuti dia akhirnya kan udah dibuka celah. Oh jadi Iya, jadinya energi kita mensupport dia untuk benar-benar muncul gitu. Jadi kayak jadi satu frekuensi aja. Ya kan gampang. jadi ya mungkin Jadi waspadalah. jadi kalau mungkin gini sih, kalau ngeliat sesuatu ya anggap aja Nggak usah macam-macam lagi. sambil lalu lah ya. Oh iya, seperti sosok ini ya udah sambil lalu, jangan terlalu dipikirkan mendalam lah ibaratnya kan. Tapi kadang-kadang orang punya kepo kan, hebat ya orang Nanti lain. Tadi lihat beneran pasti misalkan di ujung mata gitu. Wah, ini kayak ada perempuan berdiri pakai baju putih. Wah, mau dilihat bilang bohong, pas saya lihat saya pastikan bener, pastikan pingsan gitu. Atau lari kan kayak gitu. oh jadi ya itu tadi mungkin kalau kayak gitu jangan kayak Kang DJ bilang, jangan terlalu kepo. Kalau ngelihat suatu gambar yang berpola, oh ya udah gitu aja, sambil lalu aja, jangan terlalu dipikirkan, nanti rindu kan Malah iya, akhirnya dia teringat terus, terngiang-ngiang. Akhirnya seperti merem pun ada gitu kan, apalagi merem gelap gitu ada. jadi merindukan sosok itu benar-benar ada. Tapi kan mungkin emang menariknya di situ, Iya, betul. menariknya di situ gitu. Kalau Seru lah. serunya di situ. Atau mungkin juga ketika pengakuan juga mungkin. Maksudnya pengakuan itu dalam artian ketika dia ngerasa bisa untuk menerjemahkan pola yang acak itu dan yang lain mengiyakan, itu seperti ngerasa dirinya bener Iya. kan gitu. Tapi memang kalau udah diarahkan, misalnya dibuletin oleh Om Jahat, bentuknya muka pasti muka nggak akan berubah. Tapi kok masih dia bilang ini seperti ini, antara seperti ini dan antara seperti ini, masih dia juga masih belum ini, enggak, pasti berubah itu. Tapi kalau dia ada yang bentuknya seperti muka udah mau kita minggu depan lihatnya, bulan depan lihat muka lagi tetap. Tapi biasanya yang muncul lah muka ya, nggak tiba-tiba ini punggungnya Lagi kerokan ya. muka jadi sosoknya muka biar bisa diidentifikasi gitu, makanya bentuknya muka gitu. Kuntilanak lagi kerokan ke foto gitu ya. Iya kan, Malu mungkin dong. harusnya kayak gitu bisa gitu. Jadi metafisika itu sebenarnya kita lihatnya sambil lalu aja, Sambil lalu. kalau dipikir Iya, kalau terlalu ini ntar ini malah pusing sendiri. pikiran. Iya, jangan lupa sambil napas juga. Oh iya. Ya kan rata-rata orang-orang ya Takutnya doyan nonton horor tapi takut hantu gitu. Harusnya kalau doyan nonton horor jangan usah takut hantu lah gitu ya. Ngopi aja kan. Iya, sambil ngopi. Udah tuh. Ngopi Om. Udah. Ya ini mungkin in memoriam rekan kita ya, teman kita Om Bukehat Risauda juga, bahwa Yang baru wafat yang baru wafat tanggal berapa? tanggal 25 kalau nggak 25. salah. Nah ini kita konten 25 November ya? 25 November 2020 2020 ya, konten ini sebagai dikasihkan. kita dedikasikan untuk Om Gehat dan untuk mengenang lah ya kan, mengenang ilmu yang telah diberikan, Di-share ke kita. di-share ke kita ilmunya, di-share ke kita ya. Itulah Jadi seru-seruan jadi seru-seruan di warganet sekarang di mana-mana loh. Pada dibulet-buletin ini semua. Dulu nggak ya? Dulu nggak ada. Oh, ya. Ini ya kita mengenang beliau lah ya. ya. Terima kasih untuk ilmunya gitu kan, sehingga kita bisa lebih mudah lagi untuk menerka atau menebak dan lebih paham lagi. Atau Itu tuh seru-seruan bahasa ya. kata yang agak susah gitu. Iya, Karena saya juga tahunya ketika di grup itu bahasa pareidolia tadi gitu. Ya, nanti juga kita akan coba share beberapa foto hasil kulikan dari beliau.
gitu. Iya. Ya, cukup sampai sini aja untuk konten kita malam hari ini. Kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita biar kita lebih semangat lagi ya. Biar kita bahwa kita untuk bisa lebih berkarya lagi. Itu aja sih ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.